Ya emang fitrahnya gitu. Kita yang enak-enak itu di belakang, yang tidak Mhm. enak-enak itu di depan. Dengan adanya gadget itu kita orang tua yang mengendalikan. Emang awalnya ribet ya Bu ya. Awalnya ribet tadi. Orang tua yang nggak mau ribet kan jadinya cuma marah doang gitu. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Insya Allah Pak Wasmin, pagi hari ini kita akan coba kembali hadirkan begitu topik bahasannya kita lanjutkan kembali. Tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan time out ataupun juga waktu tenang begitu bagi anak. Nah, kira-kira untuk pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan hal tersebut juga apa lagi begitu yang bisa kembali kita hadirkan sebagai orang tua Pak Wasmin? Iya, betul. Tadi yang poin yang keenam di mana orang tua salah satu tekniknya menggunakan time out atau waktu Mhm. tenang ke anak. Iya. Nah, ini nampaknya secara teori mudah ya. Hanya ketika saya mengalami itu, nggak bisa kita menenangkan anak kalau kitanya nggak tenang duluan. gitu. Mhm. Iya. Jadi makanya kita juga harus tenang, harus cool, jangan kepancing dengan teriakan-teriakan anak. Malah kalau perlu kita mendalami perasaannya gitu. Kita ada Iya. agak empatik gitu. Nah, time out itu dimaksudkan supaya dia bisa lebih tenang dan berpikir gitu. Mhm. Kalau orang udah tenang itu dia mulai tahu apa yang sedang dia lakukan. Kadang-kadang orang itu kalau nggak tenang dia tidak kontrol dengan dirinya, termasuk anak-anak kita. Itu ya yang Iya. keenam. Mhm. Kemudian yang ketujuh adalah mulai membiasakan komunikasi yang terbuka dan jujur. Orang tua Iya. itu juga boleh jujur. Orang tua itu boleh mengatakan, "Mama, mama kesal." Gitu, boleh gitu. Bapak, bapak marah loh ini. Ini Mhm. kalau kamu kayak gini nih, aku bisa marah loh gitu. Iya. Nah, jadi berkomunikasilah dengan anak secara terbuka dan jujur tentang perasaan dan harapan kita sebagai orang tua. Mhm. Sehingga anak nanti akan terdorong untuk mengungkapkan perasaan mereka juga gitu. Iya. Jadi terbuka menyampaikan apa yang apa yang dikhawatirkan gitu. Kayak kemarin si anak yang pertama ya, yang bujang, Mhm. dia habis habis pulang dari Austria, dia kemarin Iya. dapat summer 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 change ya, Mhm. pertukaran pelajar. Iya. Sampai di rumah, kemudian kita akrab gitu ya. Dia kan sudah punya kendaraan sendiri sebetulnya, Mhm. yaitu Iya. roda dua motor gitu ya. Akrab gitu. Tiba-tiba dia minjem mobil. Mhm. Ya, dalam kondisi yang sangat akrab kayak gitu, dia minjem mobil, itu nolaknya enak, agak nggak enak sebetulnya, gitu. Iya. Kenapa mau mobil? Ya pengen ke Bandung, ya kan ada motor gitu. Pengen nyobain mobil, ya boleh, tapi beliin bensinnya gitu. Mhm. Boleh, 50 enggak dong, 100 bolak-balik Bandung, Cileunyi Mhm. lah gitu. Iya. Iya. Akhirnya dia nggak pakai gitu ya. Nanti kalau pengen mobil-mobil harus biar terdorong punya mobil nih. Kalau Mhm. sekarang belum belum masih baru bisa beli motor, dia motor kan beli sendiri juga gitu. Mhm. Nanti mau Alhamdulillah. coba enak-enak pakai mobil, nanti malah jadi nggak semangat tuh untuk beli mobil gitu. Mhm. Saya Iya. menyampaikan itu dengan nada berat, tapi saya harus menyampaikan bahwa nggak bisa dia begitu mudah menikmati fasilitas orang tua karena nanti khawatir dia jadi nggak terdorong kuat untuk mandiri dan memiliki fasilitas sendiri gitu. Iya. Iya. Memang ini agak unik ya di mana teman-teman saya dengan seenaknya ngasih anak fasilitas mobil gitu, Mhm. ke Mhm. kampus gitu tanpa effort gitu ya. Mungkin dia agak iri ya dengan cara teman mereka diperlakukan sama orang tuanya gitu yang Mhm. begitu Iya. mudah gitu ya. Sementara anak saya kuliah aja kita emang kasih fasilitas kendaraan motor, tapi untuk bensin jangan minta lagi lah ke orang tua, udah kuliah masih minta gitu Mhm. ya. Iya. Kuliah itu bisa sambil loh, sambil cari ini cari itu. Ayah juga, bunda juga dulu jadi petugas fotokopian temen-temennya biar dapat biar dapat uang gitu. Baik. Setidaknya uangnya jadi utuh karena kan kalau fotokopi 10 gratis satu gitu. Mhm. Iya. Iya. Kita harus harus bisa cari untuk masa mahasiswa untuk cari untuk bensin aja nggak bisa gitu. Jadi Mhm. kita deal-dealan kalau udah mahasiswa mencari bensin sendiri, motor udah kita apa disebutnya bukan bukan belikan tapi apa namanya Iya. beli beli pinjam hak guna pakai ya, bukan hak guna Mhm. milik ya gitu. Nah kayak gitu-gitu mungkin bagi anak-anak kita
yang dibiasakan seperti itu dengan penerapan-penerapan seperti itu, bisa jadi mungkin dia iri dengan temennya yang diperlakukan orang tuanya kok begitu mudah. Ya nggak apa-apa. Mhm. Karena kami tugas kami itu mendidik kamu, bukan sekedar menyayangi gitu. Kalau menyayangi kan berhubungan dengan itu ya, pemberian-pemberian gitu. Tapi kalau mendidik itu berhubungan dengan kemandirian, kedisiplinan gitu. Eh, Membuatnya justru untuk menyulitkan dia sekarang. Kejam ya kalimatnya ya. Iya, Iya, iya. karena kalau dia sulit sekarang, insya Allah nanti akan mudah di masa depannya. Tapi kalau dimudah-mudahin sekarang, nanti masa depannya malah kebalikannya. Kebalikannya, betul. Jadi sulit kan, itu rumusnya emang. Rumus Iya. kehidupan gitu udah. Dari dulu kan kita apal sekali, berakit-rakit ke hulu, Berenang-renang, berenang-renang ke Renang iya. kemudian. tepian. Baik. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang Bersenang-senang kemudian. kemudian. Atau Mhm. kalau kalau kita makan itu kan ada istilah the best for last. Iya, iya. Betul. Mhm. Makan yang diterakhirkan itu biasanya yang enak gitu. Kalau makan telur biasanya kuningnya yang terakhir, Kuningnya makan terakhir. ayam biasanya bagian yang terakhir gitu. Iya. Yang awal-awal tuh sayur, sayur. Ya emang fitrahnya gitu. Kita yang enak-enak itu di belakang, yang tidak Mhm. enak-enak itu di depan. Hmm. Disiplin itu nggak enak banget di depan. Harus Mhm. Iya. gosok gigi sebelum tidur. Tapi betapa enaknya nanti di usia 50 40 teman-temannya udah pada ompong gitu kan. Iya, Sudah iya. beberapa udah tanggal tapi dia giginya masih utuh karena kita didik disiplin dari kecil gitu. Mhm. Sebelum tidur sikat gigi, sebelum tidur. Sikat gigi itu bukan bangun tidur, bangun tidur sikat gigi lebih bagus lagi, tapi sebelum Mhm. tidur justru pentingnya. Iya. Karena mikroba yang membusukkan yang membuat gigi emal rapuh itu justru malam hari bekerjanya gitu. Nah itu Mhm. emang nggak mudah mendisiplin kayak gitu. Nah, sampaikan itu nomor di poin 7, sampaikan Iya. komunikasi itu secara terbuka ke anak. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan gitu. Mhm. Termasuk Iya. beberapa orang tua itu nggak terbuka loh ke anak itu, apa malah bohong gitu. Ayah Mhm. minta uang jajan, nggak ada. Kan nggak mungkin orang tua nggak punya uang Mhm. itu. Iya. Semiskin-miskinnya orang tua itu kayaknya nggak punya uang itu nggak mungkin itu kan, setidaknya dia masih punya aset, punya rumah, punya punya apa lagi. Makanya jangan bilang nggak ada, nggak ada, tapi anggarannya tidak untuk ini. Hmm. Mhm. Kita hari Diberikan masih pemahaman panjang ke mungkin. depan. Heeh. Iya. Mhm. Ayah ada uang tapi tidak untuk anggaran beli ini beli itu. Kita punya masa depan yang masih panjang, nggak harus dihabis-habiskan sekarang. Gitu aja. Kita Mhm. jujur aja Iya. kayak gitu. Paling nangis kan ya, tinggal tinggal orang tua konsisten aja kalau anak nangis gitu ya. Jadi Mhm. Iya. komunikasikan keinginan kita, komunikasikan perasaan kita ke anak secara terbuka. Belum mengerti nggak apa-apa, tapi dia minimal kita sudah menyampaikan kebenaran gitu. Mhm. Kayak waktu kurban kemarin, anak yang perempuan yang SMP kan suruh datang ke sekolah, Iya. tapi dia nggak mau berangkat. Alasannya sih masuk akal, teman-temannya juga pada nggak datang. Eh, di sekolah juga apa sih ayah, korban korban cuma suruh ngeliatin doang, nanti daging-dagingnya kita nggak kebagian, cuman guru doang. Mhm. Mhm. Kalau misalnya habis kurban kita nyate sih masuk akal ayah, ini mah enggak, kita suruh pulang lagi cuman cuma menyaksikan prosesi Mhm. kurban doang. Iya. Akhirnya dia ngerayu ibunya, bundanya untuk, Bun, izinin atau Bun. Ya oke, damai nggak sekolah hari ini. Alasannya Bun, ya alasannya nggak ada. Bilang atau Bun ada acara keluarga gitu Bun. Oh nggak bisa Meh, nggak bisa. Iya. Iya. Nggak, kita nggak lagi ada acara keluarga gitu. Anak Bun atau Bun, akhirnya akhirnya karena izin nggak ada alasan, dia tuh Mhm. dipaksa suruh datang. Nangis-nangis dia, ya nggak apa-apa. Kita akhirnya anterin dia jam 9 udah agak telat. Biarin aja gitu. Mhm. Ya kita Iya. sampaikan bahwa nggak bisa. Kita terbuka. Nggak bisa kita, masa suruh berbohong, memang nyuruh bunda bohong. Nggak boleh, Meng, gitu. Nggak boleh Mhm. bohong. Gitu. Iya. Itu ya, itu poin yang ketujuh. Ketujuh, Mungkin oke. ada masukan juga dari pengalaman-pengalaman orang tua yang lain Baik, yang alhamdulillah. berhasil Mhm. mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, silakan. Baik, Pak Wasmin, ada juga yang masuk ini dari WhatsApp-nya MKFM Bandung, begitu Pak Wasmin, mohon izin. Disampaikan mungkin ini dari tidak disampaikan namanya, dari hamba Allah dari Yogyakarta, begitu. Kalau mantan suami, begitu ini, juga korban kekerasan orang tuanya. Imbasnya, dia suka memukuli putra pertama kami, begitu, dari umur 3 tahun, Pak Wasmin. Akibatnya sering dipukuli bapaknya, putra ibu tersebut, begitu, ini sekarang sudah menikah selama 3 tahun dan belum berani untuk punya anak, Pak Wasmin.
Kalau putra saya begitu, kalau putra ibunya sendiri ini, yang kedua, alhamdulillah sejak kecil bisa dilindungi begitu oleh ibunya dari pukulan bapaknya, karena ibunya sendiri juga ini mulai berani untuk melawan kekerasan tersebut. Di tahun 2012 ini Pak Wasmin nampaknya Hmm. sudah tidak bersama begitu, bercerai karena tidak sanggup bertahan. Nah, mungkin ini seperti apa begitu Pak Wasmin untuk Ya, ini tindakan juga. betul. Ini hampir mirip dengan kasus yang tadi di awal saya ceritakan Hmm. ya. Mhm, iya, Nampaknya ini udah nikah 3 tahun tapi nggak berani punya anak berarti ya anak iya, yang hasil betul. yang korban kekerasan tadi. Mhm, Ini di Jogja tolong cari hipnoterapis ya. Cari segera cari hipnoterapis karena nampaknya ini ada trauma sih. Dugaan mhm, awalnya ada trauma. Karena trauma itu agak sulit kalau hanya dengan nasihat-nasihat aja gitu. iya, Termasuk datang ke ustadz juga kalau ustadznya nggak punya keterampilan untuk mengakses bawah sadar dengan nasihat ustadz juga bahkan dengan ayat-ayat kadang nggak mempan juga. iya, iya, Boleh baik. dengan ayat tapi ayatnya disampaikan di kondisi yang sudah hipnos gitu kondisi bawah sadar. Ini memang Mhm, butuh keterampilan khusus. Ini saya udah lama juga nggak menyelenggarakan pelatihan buat para hipnoterapis nih. Di baik. Jogja silahkan cari kalau ada hipnoterapis yang Anda percayai boleh. Tapi kalau nggak ada, kalau main ke Bandung sambil jalan-jalan boleh nanti janjian waktunya dengan kami ya. Nanti nomor teleponnya diterakhirkan ya. Baik, baik, Itu alhamdulillah. ha. Dari Yogyakarta, sahabat Nahla ada yang bergabung? Iya, baik. Ini ada satu pertanyaan boleh Mhm. disampaikan sekarang ya, Pak Wasmin. Ya boleh, mangga. Pertanyaan yang biasanya sering muncul juga kalau misalnya bahas disiplin tanpa kekerasan. Jika sudah terjadi seperti itu begitu ya, tapi usia anak masih sekitar 8 atau 9 tahun, pernah dapat kekerasan sebelumnya. Nah, untuk memutus itu seperti apa? Ini dari sahabat Nisa di Bantul, Pak Wasmin. Iya, kalau usianya masih di bawah usia balik, ini masih bisa direcovery tanpa tanpa harus datang ke hipnoterapis. Tapi syaratnya Ya. Mhm. yang merecovery orang tuanya itu sendiri. Jadi Hmm. biasanya kekerasan itu kan akan menciptakan salah satunya persepsi penolakan di benak anak. Jadi dia Mhm, merasa iya. ditolak, merasa merasa bukan anaknya atau merasa tidak adil. Nah, makanya yang melakukan kekerasan itu harus berani untuk melakukan sebaliknya. Berani Hmm. memeluk, berani minta maaf, dan itu perlu diulang-ulang gitu. Mhm, Sampai iya. secara emosi, sampai secara emosi kena gitu. Kena maksudnya ter, sampai mungkin dia nangis terharu atau apa gitu ya. Mhm, Sehingga nanti dia akan nggak menyimpan trauma ke masa depannya kalau segera ditangani gitu ya. Dari iya. kecil segera ditangani. Caranya tadi ya, orang tuanya yang melakukan kekerasan itu harus mengganti kekerasan itu, menyembuhkan luka luka emosinya dengan Mhm, mulai banyak memberikan afeksi, memeluk, menemani, dan minta maaf. Bahkan kalau ada kondisi-kondisi dibuat lebih lebih khusyuk gitu ya, biasanya mhm, kondisi-kondisi yang iya. khusyuk itu ada momen-momen momen tertentu ya, misalnya Lebaran, pelukannya Hmm. lebih gitu ya, atau momen ulang tahun dia. Mhm, Pokoknya dibuat khusyuk sehingga nanti biar bawah sadarnya yang kena gitu. Hmm. mhm, Mungkin iya. kalau kamu ingat masa lalu dengan ayah, ayah pernah melakukan ini, ayah minta maaf sambil dipeluk gitu ya. Mhm, Sehingga kalau masih di bawah balik, nggak sehingga nanti nggak harus ke bawah terus sampai dewasanya ya. iya, iya. Hanya kalau nggak bisa juga, ya terpaksa dibawa ke terapis nanti untuk bisa dirilis. Mumpung Mhm. masih gampang kalau kecil mah, masih kecil. Ha. Berarti Oke. sejak Iya. dini juga perlu dihadirkan juga begitu ya, semangat untuk Iya. bisa memulai mendidik anak begitu. Iya. Mohon izin Pak Wasmin ada juga Siap. yang masuk kembali. Ini saya sapa, ini ada dari Ibu Ani di Cangkuang Wetan begitu. Izin bertanya Pak Wasmin, anaknya Ibu Ani sendiri begitu main game terus kalau dibatasi malah jadi galakan anaknya begitu Pak Wasmin. Usia anaknya Nah, ini mau 11 tahun. Nah, apa oke. yang harus dilakukan begitu agar anak juga tahu waktu untuk makan, untuk sholat, untuk mengaji begitu, dan juga ini main gamenya bisa dibatasi. Terima kasih Pak Wasmin. Iya, baik. Pertama, kita sambil review yang kemarin. Pertama, berikan contoh orang tua dalam manajemen gadget. Mhm. Iya. Orang tua, kalau orang tuanya juga main game ya, kalaupun main game dan
nggak tahu waktu ya anaknya akan niru. Kalau oke lah Pak Osmin, kami orang tuanya bagus nggak? Oke, berarti yang kedua tetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Boleh Mhm. main game dari jam berapa sampai jam berapa. Boleh main game kalau saya seperti anak saya jangankan main game, boleh ngambil ngambil gadgetnya. Kan malam hari dikumpulkan anak saya itu. Yang Baik. masih di bawah kuliah itu, anak saya itu gadget jam 9 malam dikumpulkan. Mhm. Yang sudah kuliah pun awalnya kita beri kebebasan, tapi kalau subuhnya mulai terlambat-lambat, akhirnya kita kumpulkan juga. Kalau yang kuliah Mhm. jam 10 malam harus dikumpulkan gadget. Gadget Iya. itu artinya bukan hanya telepon ya, tapi laptopnya, Mhm. apanya, tabletnya gitu ya. Nah, kan jam 9 malam dikumpul. Pagi-pagi itu belum bisa langsung ngambil tuh kalau dia pertama belum belum beres pekerjaan rumahnya, kamarnya belum diberesin. Apalagi kalau subuhnya tadi nggak ikut qiyamul lail atau kalau yang laki-laki yang ke masjid ya nggak bisa diambil. Mhm. Biasanya diambil sore atau besok kalau dia udah ke masjid lagi gitu. Mhm. Itu dari sisi screen time-nya ya. Jadi waktu waktu bersama layar itu harus ada aturan yang jelas gitu. Dia boleh ini kalau ini, boleh ini kalau jam segini gitu. Kalau maghrib, kalau misalnya udah dengar azan dia masih gadget, berarti gadgetnya disita sampai 2 jam Mhm. gitu. Kalau udah sholat, tetap belum bisa langsung ngambil 2 jam gitu. Biar dia tahu bahwa gadget itu jangan boleh mengendalikan dia gitu. Caranya kendalikan dengan adanya gadget itu kita orang tua yang mengendalikan. Emang awalnya ribet ya Bu ya. Awalnya ribet tadi. Orang tua yang nggak mau ribet kan jadinya cuma marah doang gitu. Atau Mhm. dibiarin aja di abur istilah Sunda mah gitu. Kalau di Iya, Jawa iya. dijor kelowor istilahnya kalau di Jawa itu. Kalau Iya, di iya. Sunda diabur. Itu Mhm. gara-gara orang tua tadi nggak mau ribet menanamkan disiplin tanpa kekerasan gitu. Nah, caranya dimulai dari pelan-pelan. Kalau anak biasa udah seharian nggak pernah ada aturan, mulai dia beli aturan pelan-pelan. Jadi, eh, kalau nanti maghrib misalnya apa tradisi di ibu apa nggak ke masjid atau nggak ngaji, berarti Mengaji begitu dia. gadgetnya Mhm. misalnya masjid nggak maghrib nggak ke masjid. Mhm. Handphonenya diambil dulu. Tapi kalau ke masjid, nanti pulang dari masjid boleh ambil gadget gitu. Dari situ aja dulu. Meskipun yang sehariannya mungkin keambil semua. Karena kalau bisa satu diikutin, nanti lama-lama yang lain Anda tinggal perbanyak aja aturannya Mhm. gitu. Ketika dia nggak ke masjid, berarti dia gadgetnya diambil. Nanti kalau ke masjid, gadgetnya baru pulang dari masjid, dia boleh dibawa lagi. Kayak gitu kalau kalau itu udah mulai nurutin, nanti besoknya bisa mulai ditambah. Kalau kamu Mhm. sudah ngerjakan tugas sekolah, baru. Tapi kan tugasnya harus pakai gadget. Ya oke, tapi di sini ngerjainnya di sini. Kasih waktu 2 jam tugas sekolah. Kalau Mhm. udah 2 jam, langsung boleh main lagi. Tapi kalau belum dikerjakan nggak bisa gitu. Iya. Makanya kita ada PC personal komputer yang dia bisa Mhm. mengerjakan nggak harus lewat handphonenya gitu ya. Iya. Ya itu jadi mulai dibuat aturan kecil tapi kalau kecil itu bisa bekerja nanti ibu bisa tambah-tambah aturan. Jangan langsung di kamu waktu handphone hanya 1 jam sehari. Wah, yang biasa sehari digeder tiba-tiba cuma 1 jam. Mhm. Sementara ibu belum punya alternatif kegiatan dia, main bola apa. Wah, itu namanya nyiksa anak gitu. Jangan Mhm. Mhm. jangan terlalu kaget, dikasih dikit-dikit aja. Kalau dikit-dikit bisa, nanti bisa tambah yang lain ya. Dan Iya. kalau dia bisa melakukan pujian dan penghargaan, beri penjelasan kenapa begitu dan konsekuensi logisnya tadi ya gadget diambil dan kalau masih agak kecil pakai time out ya. Tadi Oh, dicoba. tadi ya? Mhm. Ah, ah. Iya. Mohon izin Pak Wasmin ada juga yang masuk kembali begitu. Siap? Alhamdulillah ini saya sapa ada Ibu Rini di Gerkalong. Untuk Ibu Rini disampaikan Pak Wasmin izin bertanya begitu. Jika kita mendidik anak dengan kasih sayang, menurut kita benar, tapi menurut bapaknya salah begitu. Nah ini tidak sejalan antara ibu ataupun bunda dan ayahnya begitu. Nah, ini sebaiknya seperti apa begitu Pak Wasmin? Ah, kalau bisa tolong di SMS-in lagi. Ini umum banget pertanyaannya. Mendidik kasih Iya, sayang kok disalahin. Mungkin ada case ya. Tolong ceritakan case. Ceritakan kasusnya kasusnya ya. atau Mhm. kalau kayak gini kan kesannya eh, ibu membela diri banget nih. Kesannya bapak salah banget nih ya. Saya mendidik anak Iya, dengan kasih sayang disalahin sama bapaknya. Kesannya bapaknya salah banget di sini kalimat ini. baik, baik. Tapi menurut biasanya nggak kayak gitu. Nggak
nggak se apa ya, nggak semudah itu menyimpulkan ibu mendidik dengan kasih sayang, Mhm. bapak nggak setuju, nggak semudah itu menyimpulkannya. Makanya ini belum bisa saya jawab ya karena global banget gitu. Makanya biasanya Baik. kasusnya Mhm. apa? Ya. Kasusnya ibu pernah melakukan anak bagaimana, terus bapaknya nggak setuju, bapaknya pengennya gimana. Nah itu baru bisa nanti kita kita sebagai pihak yang netral ya Iya, iya. bisa melihat dengan objektif apa yang harus ibu pertahankan, apa yang harus ibu ubah, apa yang harus bapak pertahankan, yang harus bapak ubah ya. Mhm. Ya tolong di WA lagi yang lebih kasuistis, cari kasusnya. Iya. Ini terlalu global, nggak bisa saya jawab ya. Baik, baik Pak Wasmin. Insya Allah nanti coba kita hadirkan kembali begitu Pak Siap. Wasmin. Insya Allah tadi pembahasannya berkaitan dengan poin yang ke-6 dan ke-7 ini sudah dibahas juga berkaitan dengan time out ataupun juga waktu tenang dan juga mulai membiasakan terbuka atau jujur begitu ya. Komunikasi yang baik antara ibunda ataupun juga anak begitu ya Pak Wasmin. Insya Allah kita akan coba hadirkan kembali Pak Wasmin di segmen selanjutnya begitu Pak Wasmin, mohon izin. Ya, Kita siap. tampaknya jeda terlebih dahulu begitu.